Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu li amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang di rumah maupun studio SMP Negeri 2 Soko yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat jernih di pagi hari ini kita mengambil tema tentang amanah. Manusia perjalanan hidupnya tentunya mendapatkan amanah, mendapatkan beban yang harus dilaksanakan. Sehingga Allah menjadikan manusia itu mempunyai tujuan agar dilaksanakan oleh hambanya, termasuk diantaranya amanah. Allah telah menawarkan amanah kepada alam, kepada gunung, kepada yang lain, tapi semuanya enggan untuk menerima amanah itu. Tapi manusia menerima tentang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu li amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ya'murukum an tu'addu li amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk memenuhi amanah kepada yang menerima, kepada ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adla. Dan tentang hukum di antara manusia, memberikan hukum dengan seadil-adilnya, dengan berlaku adil. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dari ayat ini memberikan tarbiyah, pendidikan pada kita semuanya, khususnya adalah kaum muslim, bahwa amanah itu jika diklasifikasikan, yang pertama adalah amanah dari hamba kepada Tuhannya. Manusia itu sebelum dilahirkan sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan amanahnya, yaitu amanah hamba kepada Tuhan, kepada Sang Khalik yang menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga Allah di Al-Quran dalam surah yang lain menjelaskan bahwa manusia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Wa ma khalaqtul insan jin wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Dari ayat ini hadirin pemirsa yang berbahagia, maka hamba Allah yang sebenarnya adalah hamba yang benar-benar mutakin. Bagaimana cara melaksanakan amanah seorang hamba kepada Allah? Yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilaksanakan hambanya dengan sepenuh hati, setulus jiwa, maka janji Allah, orang-orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia. Inna lil muttaqina mafaja.
Sesungguhnya orang-orang yang takwa mafaza akan memperoleh sebuah kemenangan. Kemenangannya kami maksud hadirin, hidupnya akan tenang di dunia, tenang hatinya, keluarganya tenang, anak, istri, di masyarakat juga tenang. Ketenangan ini yang ditambahkan oleh semua hamba Allah, karena ketenangan tidak bisa dibeli dengan harta yang seberapapun, tapi ketenangan itu benar-benar merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melaksanakan perintah-perintahnya kepada hambanya dan menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah hadirin, orang-orang tersebut jadi orang-orang yang mutakin, akan dicintai oleh Allah, dan surga nanti insya Allah telah menunggu kehadiran hamba Allah yang mutakin. Kemudian sebagai hamba Allah itu harus bisa memberdayakan, menggunakan potensi-potensi yang dimiliki. Misalnya Allah telah memberikan nikmat berupa alat indera yang kita miliki, mempunyai mulut, kita gunakan untuk mulut ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan berbicara yang benar, berbicara yang baik. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yaqul khairan, maka berkatalah yang bagus, berkatalah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak hanya asal bicara, tidak asal mengungkapkan sesuatu yang menimbulkan kegelisahan orang lain, yang menimbulkan orang lain tidak tenang dengan bicara yang disampaikan. Maka perintah Allah, falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Ini panca indera dari satu indera mulut. Kemudian dari indera tangan, kita gunakan sebaik mungkin untuk bisa bergerak menolong pada orang lain. Dan semua gerakan-gerakan ini besok di hari kiamat hadirin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua gerakan yang kita laksanakan akan diminta bagaimana pertanggungjawaban nanti di hadapan Sang Khalik, termasuk bagaimana kita mengemban amanah potensi yang kita miliki ini, kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amanah yang kedua adalah amanah hamba sesama hamba. Hamba yang dimaksud adalah ciptakan Allah sesama dengan ciptakan manusia, ciptakan Allah sendiri maksud dalam. Maka tugas manusia mengemban hamba kepada sesama manusia kalau bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Misalnya hadirin, kalau kita pinjam milik orang lain, kita berhak untuk mengembalikan, karena itu amanah, titipan yang harus kita kembalikan. Kalau kita hutang pada orang lain, ya kita wajib untuk mengembalikan. Kita dituntut untuk menyahur. Ya mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian orang itu pinjam milik orang lain dengan cara yang lama sehingga sampai orang yang dipinjami itu lalai. Oh, barang yang saya pinjam itu kemana? Tapi besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang yang kita ambil dari orang lain itu akan diminta untuk kembalikan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, baik di rumah maupun studio SMP Negeri 2 Soko.
Orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat kepada sesama manusia. Dan orang yang paling tidak baik, orang yang paling bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang harus mengembalikan yang bukan miliknya. Karena apa? Amanahnya tidak dipenuhi. Suatu contoh, ketika ia berada di dunia, karena tidak bisa menjaga amanah, maka ucapan-ucapan mereka bisa menyengsarakan orang lain. Maka orang lain itu besok di akhirat akan menuntut, ya Allah, gara-gara ucapan mereka, gara ucapan orang itu, maka hidupku, anakku jadi sengsara. Maka kembalikan ya Allah kebahagiaanku. Maka amal-amal ibadah yang dengan susah payah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang pernah disakiti ketika di dunia. Barang milik seseorang yang ketika di dunia tidak kembalikan, besok ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kembalikan, maka diambillah amal orang tersebut untuk mengganti barang yang pernah di dunia diambil tidak dikembalikan. Hutang yang dulu pernah tidak disaud di dunia karena orang yang dihutangi tidak ikhlas, maka diambillah amalnya. Semua amal sudah diberikan, tetapi masih banyak amanah yang tidak ditunaikan, hak milik orang lain. Maka dosa orang-orang lain itu akan ditumpahkan pada orang yang tidak bisa mengemban amanahnya, tidak memenuhi dengan hak miliknya, milik orang lain diambil menjadi milik sendiri. Hadirin yang berbahagia, sedangkan amanah yang ketiga, hadirin pemirsa baik di rumah maupun studio, amanah yang ketiga adalah manusia dengan dirinya sendiri. Apakah ada manusia itu mempunyai amanah? Iya. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya ini disuruh untuk menjaga, mengembalikan. Bukanlah kita lahir di dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, manusia tidak punya dosa apapun, bersih, nurani manusia. Nah, besok ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersih lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang karena dosanya, kelalaian dan sebagainya, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa manusia dibersihkan? Tiada lain, harus dicuci dulu. Ketika dunia masih kotor, masuk cuci dulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa kira-kira kotoran yang harus dicucikan? Itu juga berdasarkan dosa-dosa yang dijalani oleh manusia ketika dunia. Oleh sebab itu, hadirin, senyambang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan waktu kita untuk bisa bertaubat, diberikan kesempatan waktu untuk beribadah, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai hamba Allah yang mutakin. Dengan cara apa? Yaitu kita sebaik-baiknya untuk menjaga amanah manusia dengan dirinya sendiri, yaitu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah diri manusia ini adalah harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah, kullu nafsim bima kasabat rohinatu. Setiap gerakan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas manusia sebagai hamba Allah merasakan amanah dirinya. Seberapa kau diberikan usia, kau gunakan untuk apa? Diminta nanti. Kau diberikan tangan, kau gunakan untuk apa? Diberikan kaki, digunakan untuk apa? Diberikan pikiran, kau gunakan pikiran untuk apa? Semua itu, hadirin, juga akan diminta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu,
senyampang masih kita ada kesempatan, ya. Ad-dunyanu majratul akhirah, gunakan ad-dunyanu dunia, majratul akhirah adalah untuk menanam kebaikan-kebaikan di akhirat, dengan cara kita bisa mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, baik di rumah maupun studio SMP Negeri 2 Suko, Allah tidak memerintahkan untuk menghitung seberapa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Kau hitung nikmat, bukan, tetapi perintah Allah untuk mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah. Dan apabila kita itu mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu sesuai dengan firman Allah, la in sakartum la azidanakum. La in sakartum, jika kamu mensyukuri atas nikmatku, la azidanakum, akan aku tambah nikmatku. Dengan cara apa kita mensyukuri? Yaitu dengan cara kita sebagai profesi masing-masing. Kalau kita sebagai siswa, syukur kita pada siswa adalah belajar. Mengemban belajar itu dengan sebaik-baiknya untuk menggapai cita-cita di masa depan yang mulia. Bukankah orang tua telah menyekolahkan kalian tiada lain supaya hidup anaknya lebih mulia daripada kehidupan orang tua sekarang? Maka tugas anak bersyukur, belajar yang baik, mentaati perintah-perintah sekolah, taat tawanduk pada seorang guru, itu sebagai tugas syukur, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang sopir pengemudi, bersyukurnya dengan mensopir hati-hati, menyelamatkan penumpang agar penumpangnya selamat, itu adalah bentuk syukur. Syukur orang tua kepada anaknya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mendidik sebaik mungkin, memberikan teladan yang terbaik. Itu adalah bentuk syukurnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan kalimah alhamdulillah, tetapi yang dimaksud bersyukur adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin bagus, meningkat. Ini yang dimaksud dengan la in sakartum la azidanakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan, dengan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa dihitung dengan nilai dunia dan seterusnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika ia ingkar atas nikmat Allah, adzabi lasyadid, maka siksaku sangat pedih. Karena dia tidak mau mensyukur atas nikmat Allah, siksanya pedih. Tidak sampai menunggu akhirat, di dunia sudah bisa dirasakan orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menyimpulkan bersama bahwa amanah yang harus kita laksanakan ada satu, amanah hamba kepada Tuhannya, pada Sang Khalik, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah hamba sesama hamba dan manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan cara mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa, baik di rumah maupun studio, demikian yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kebenaran itu dari Allah, kalau itu salah benar dari pribadi sendiri. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.